Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Hasanuddin Pod Edu, podcast yang selalu memberikan informasi kepada pemirsa dimanapun Anda berada, dan semoga apa yang nantinya kita bahas memberikan manfaat untuk kita semua. Masih bersama saya host yang tidak bosan-bosan menemani Anda semuanya. Saya Eko Prasetyo dan ditemani dengan teman saya David Setiawan yang akan dalam beberapa menit ke depan memandu acara ini ya Pak David ya. Yeah. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial Pak David. Yeah. Kalau kemarin kita sudah kedatangan tamu dari jurusan broadcasting, jurusan TPSM, sekarang kita kedatangan dari jurusan TKJ. Dari ada bapak-bapak berdua dari TKJ, mungkin kita akan menyapa dulu ya Pak David ya. Mungkin. Selamat datang bapak-bapak dari TKJ. Iya, Pak. Sugeng rawuh di Hasanuddin Pod Edu. Mungkin apa yang dirasakan pertama kali di sini ketika kita undang untuk mengadakan podcast di sini? Merasa istimewa, Pak. Istimewa. Mungkin Bapak Sudah merasakan. diundang. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nah, ya. Saya Pak Gofar dari Guru Produktif dari jurusan TKJ. Kita bisa memanggil Pak Gofar gitu saja ya. Oke. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Iya, perkenalkan saya Ari Irawan, saya Kaprok dan Guru Produktif untuk jurusan TKJ. Ya. Oke. Saya ucapkan selamat datang Bapak-bapak. Semoga obrolan kita ke depan bisa membawa manfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Iya. Nggih. Iya. Kita langsung saja ke topik pembahasan Pak David nggih. Ya, langsung. Mungkin bisa diawali dari saya atau Pak David? Jenengan. Saya dulu ya. Ya. Oke. Berhubung kita mengundang di jurusan TKJ ya. Ya. Mungkin bagi orang awam TKJ itu jurusan apa? Nah, tidak lengkap rasanya kita tidak meminta atau memberikan kesempatan kepada bapak-bapak di jurusan TKJ untuk menjelaskan tentang jurusan TKJ. Nah, Ya. mungkin bisa dijelaskan Pak. TKJ itu jurusan apa? Oke. Mungkin. Saya dulu mungkin yang menjawab nggih. Ya. Jadi TKJ itu sesuai dengan namanya, itu singkatan dari Teknik Komputer dan Jaringan. Salah satu jurusan di SMK yang mempelajari bidang komputer dan juga teknologi jaringan. Ya, nah artinya di sini komputer itu ya mengenal tentang hardware komputer, software komputer, kemudian pengoperasiannya sampai ke mempelajari jaringan. Artinya dalam membangun apa ya istilahnya komunikasi antar perangkat komputer dan sebagainya itu kita pelajari di jaringan itu. Ya. Misalnya seperti internet, seperti sharing data dan sebagainya itu masuk kategori jaringan ya. Itu. Jadi dua hal yang tidak terpisah ya. Jadi antara komputer dan jaringan itu ya Pak. Iya. Satu Apalagi kesatuan ya. Iya, apalagi kalau dengan perkembangan teknologi sekarang ibaratnya komputer tanpa jaringan itu Tidak seperti akan berguna. sesuatu HP yang tanpa- kurang lengkap ya. Iya. HP tanpa paketan data. Bisa seperti itu ya. Iya, Saya betul. menganalogikan ya. Iya. HP tanpa paket data Paket itu data adalah istilah umumnya. Tapi secara sederhana kita pahami itu sebagai sebuah jaringan. jaringan. Iya. Jadi kalau punya HP harus ada datanya. Ada pakai datanya tapi tidak punya HP. Ya enggak mungkin. Harus Punya Pak, itu bakul apa jenenge? nopo? Bakul Bakul konter. Beda lah. Itu penjual jaringan, penjual paket data Iya. itu. Oke. Terus jadi- saya mau bertanya juga. Silakan. Terus dari jurusan TKJ itu apa saja sih yang dipelajari tentang teknik komputer dan jaringan? Oke, kalau kita bicara TKJ yang umum ya, Iya. maksudnya di SMK Hasanuddin. Jadi TKJ itu banyak mempelajari tentang hardware komputer. Contohnya hardware komputer itu kita mengenal apa saja komponen-komponen yang ada di komputer. Kemudian cara merakitnya, karena komputer itu kan biasanya kan kita susun dari beberapa komponen, kita kumpulkan jadi satu, dirakit jadi satu unit. Kemudian mempelajari tentang software juga, software. Jadi komputer itu hardware-nya ketika disusun jadi satu, kemudian baru diisi dengan
software. Nah, keduanya saling berkaitan. Hardware tidak akan berguna tanpa software. Software tidak bisa dijalankan tanpa hardware. Nah, itu yang akan kita pelajari. Lebih lanjut juga termasuk jaringan. Jadi setelah kita punya komputer, kemudian materi jaringan yang kita pelajari. Artinya jaringan itu kita menghubungkan antar perangkat. Nah, definisi komputer sendiri pada perkembangan teknologi kan menyesuaikan. Seperti contoh smartphone, laptop dan sebagainya itu juga bagian dari jaringan komputer. Nah, ketika dihubungkan jadi satu menggunakan misalnya internet, wifi dan seterusnya, maka akan terbentuk jaringan. Nah, itu yang akan banyak kita pelajari ya di jurusan TKJ. Berarti terkait dengan hardware dan software nih. Iya, hardware, berarti software. antara hardware dan software itu saling berkomunikasi, saling bersinergi ya Pak ya. Iya. Saling mendukung lah. Iya. Jadi kalau misalnya Tidak bisa dipisahkan. Iya, tidak bisa dipisahkan. Seperti kita berdua gitu. Loh, kita harus saling mendukung Pak. Kalau podcast sendiri kan ya kurang rame tanpa berarti ada jenengan. milikku ya milikku sendiri. Ya, jadi antara software dan hardware ini saling mempengaruhi Pak. Kalau tidak ada software maka ya hanya perangkat saja ya Pak ya. Iya. Kalau ada softwarenya tidak ada perangkat ya omong kosong. Iya toh, tidak ada sistemnya kan. Sama dengan suami istri. Ya. Iya toh, contohnya. Contoh kecil gadget ya, misalkan HP tanpa OS-nya, tanpa OS Android, itu gimana? Nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Punya HP tapi nggak ada softwarenya. Nggak punya paketannya. Iya, Lanjut, sangat Pak. menarik sekali ya Pak ya. Iya. Jadi Ini baru kenapa? tahu ini saya antara soalnya- hardware dan software itu ternyata beda. Iya. Tak kira itu sama Pak, software dan hardware itu sama. Sama dalam Karena satu. wareware-nya ada ware-nya gitu loh. Wareware, Ternyata iya. hard itu perangkat Perangkat keras, ya, sesuai soft itu namanya. perangkat lunak. Kalau yang banyak dipahami orang awam, yang banyak orang kalau dijadikan contoh itu banyak yang ngerti, itu ya yang paling mudah smartphone. Smartphone itu ya perangkatnya itu hardware-nya, Hardware-nya. kemudian isi di dalamnya aplikasinya, Android-nya itu kita sebut dengan software. Software-nya. Nah, software itu nanti pun kan isinya juga macam-macam sesuai dengan fungsinya. Nggih. Kayak aplikasi untuk entah editing foto, Sesuai kebutuhan gitu. iya, untuk chatting, main game itu juga semuanya software. Nggih. Atau sederhananya begini, itu perangkat hardware itu adalah perangkat yang bisa disentuh. Nah, kalau software itu tidak bisa disentuh karena dia di dalam Di dalam. perangkat tersebut gitu. Soalnya lunak nih. Jadi kan lunak nggak bisa disentuh. Yang bisa disentuh yang keras. Omong op. Lu kan bener tuh Pak. Iya betul. Mungkin kalau saya membahasakan lagi ya, mungkin kalau hardware itu organnya, kalau software itu mungkin sistem organnya bisa seperti itu Pak Ari. Kayaknya kurang tepat Kurang sih. tepat ya? Iya, kalau kita mencontohkan ibaratnya manusia ya. Ya, hardware itu tubuh fisiknya. Kalau software itu ya Isian. ibaratnya nyawanya. Nyawanya. Jeroane, Tidak bisa disentuh, tidak bisa dirasakan tapi berfungsi. Bisa Ibaratnya bekerja, kayak gitu. bisa berjalan. Paham dong Benten? Dan sama, maksudnya hardware ibaratnya tubuh itu kalau nggak ada software kan nggak bisa digunakan. Ya, betul. tubuh tanpa nyawa ya, Hanya badan toh. iya badan toh, Gitu. nggak ada Yang fungsinya. isinya. Nah ibaratnya gitu. Kalau jujur ngalor karena itu. Kalau nggak ada isinya loh maksudnya. Nggih. Sebagai analogi saja sih itu. Betul. Iya. Jadi, paham nggih? Nggih. Oke. Lanjut. Ngomong-ngomong soal perangkat lunak dan perangkat keras, kaitannya dengan perangkat atau piranti, Pak. Di jurusan TKJ ini ada piranti apa atau perangkat apa yang digunakan untuk menunjang pembelajaran di jurusan TKJ? Oke, kalau berkaitan dengan perangkat sebagai fasilitas ya, Ya. dalam pembelajaran di jurusan TKJ, satu pasti kita punya unit komputer. Unit komputer. Kebetulan di kita ada tiga ruangan lab komputer untuk praktek jaringan Ya. dan juga satu ruangan lab komputer untuk praktek hardware. Kita sebut dengan bengkel komputer. Bengkel komputer. Ya. Terus kemudian ada beberapa perangkat laptop juga untuk mendukung kegiatan praktikum. Ya. Dan khususnya mengenai jaringan, kita punya beberapa fasilitas seperti
sumber koneksi internet dari ISP yang dedicated, jadi secara kecepatan juga cukup tinggi. Kemudian fasilitas pendukung lain untuk membagikan koneksi internet itu ke seluruh infrastruktur. Kita ada wifi atau access point dan lain-lain, sehingga itu juga bisa digunakan oleh siswa untuk terkoneksi ke internet di sekolah. Jadi dalam proses pembelajaran anak-anak juga menggunakan perangkat-perangkat itu untuk belajar. Jadi perangkat-perangkat yang sudah disediakan sekolah sudah cukup menunjang ya Pak ya? Sejauh ini sudah, walaupun pada prosesnya memang kita tetap harus selalu berkembang ya, update lagi. Ada beberapa target fasilitas yang kedepannya ingin kita wujudkan, tapi sekarang masih proses. Ya harapannya memang untuk mendukung anak-anak dalam belajar. Contohnya kalau di TKJ kita masih terbatas dalam praktikum fiber optik misalnya. Nah itu yang mungkin beberapa waktu ke depan akan kita usahakan untuk segera diwujudkan. Karena perkembangan jaringan sekarang kan arahnya ke sana ya, ke fiber optik ya, betul. Di sekitar kita ya. Ternyata fasilitasnya sudah cukup menunjang untuk pembelajaran di jurusan TKJ Pak. Iya. Terus mungkin ini pertanyaan yang sifatnya pribadi ya Pak Ari. Saya itu antara komputer dan laptop itu masih agak bingung sebenarnya. Sebenarnya laptop itu sudah mencakup dari komponen-komponen yang ada di komputer atau bagaimana Pak Ari perbedaannya laptop dan komputer itu? Saya jawab dulu, mungkin nanti Pak Gofar juga mau menambahkan. Jadi kalau kita bicara definisi komputer kan memang ada beberapa komponen utama yang harus tersedia ya, seperti prosesor misalnya, kemudian motherboard, memori, dan media penyimpanan, hard disk atau semacamnya. Nah definisi-definisi itu ketika kita kembangkan dalam menerjemahkan perangkat itu masuk kategori komputer atau enggak sih? Nah, itu akhirnya banyak sekali yang bisa kita kategorikan sebagai komputer. Contoh dari pertanyaan ini jenengan, apakah laptop termasuk komputer juga? Secara definisi ya. Karena di dalamnya juga mengandung komponen-komponen yang sama seperti komputer yang kita pahami secara awam ya. Cuma laptop kan kita konsepkan untuk kebutuhan mobile, artinya bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau komputer PC misalnya itu untuk menyalakan harus dicolokkan ke listrik, laptop sudah ada baterainya untuk memudahkan kita membawa kemana-mana. Kalau di komputer PC itu ada monitor, di laptop itu sudah include di bodinya berupa LCD kayak gitu. Nah selain itu juga akhirnya berkembang lagi. Termasuk smartphone yang kita pegang sekarang, kalau kita memahami secara definisi itu tadi, itu juga masuk kategori komputer. Makanya kalau di jurusan TKJ itu ketika kita belajar jaringan komputer, maka tidak hanya komputer yang kita lihat sebagai sebuah PC atau laptop, tapi HP itu juga masuk kategori di jaringan komputer juga. Iya, karena secara definisi komponen-komponen itu sama mencakup dengan. Bahkan beberapa smartphone sekarang itu kan kemampuan spesifikasinya ada yang lebih tinggi daripada komputer PC atau laptop kayak gitu. Dan harganya pun sekarang banyak yang jauh lebih mahal dari PC. Iya. Mungkin saya menambahkan tadi yang dimasukkan Bapak Eko kan saya bingung antara HP sama komputer. Nah itu sebenarnya sesuai kebutuhan kita saja gitu. Kalau kita kegiatannya berpindah-pindah atau mobile, kita bisa menggunakan laptop. Tapi kalau pekerjaan kita ibaratnya yang stay di suatu tempat. Iya, stay di suatu tempat itu ya mending menggunakan komputer. Atau mungkin yang pekerjaan sifatnya berat seperti edit video semacam itu lebih efektif pakai komputer gitu menurut saya. Dan sekarang yang lebih simpel itu apa? HP kan kadang ada jenis Excel-nya juga ada, Word-nya juga ada, ya kayak aku nanti caranya cantik. Laptop masih endeng-endeng gotas. Kalau ada pakai datanya. Dan itu memang kita tidak terlepas dari perkembangan ya. Contoh kalau saya biasanya sering ngobrol dengan siswa, dengan anak-anak gitu, ketika saya membandingkan di zaman saya dulu ketika sekolah masih belum banyak perangkat yang canggih seperti sekarang ya. Kalau saya punya uang 5 juta,
Maka yang ingin saya wujudkan itu kalau tidak komputer PC ya laptop misalnya. Tapi sekarang kalau ada anak dikasih uang 5 juta, suruh beli untuk PC. mengenai komputer atau semacamnya ya HP. pilihnya HP. Iya. Karena HP kan sudah mencakup semua kebutuhan terkait dengan saku Iya. nanti. kalau dulu main game harus di komputer, sekarang di HP game ya jauh lebih variatif banyak. lagi Gitu. ya, dan mudah pengaplikasiannya. Ya. Gitu. Tugas sekolah kita sebagai guru ketika ngajar itu juga tersedia semua di smartphone. Iya. Mungkin gini Pak Ari, beberapa tahun ke depan mungkin dari jaringan dan sebagainya kan semakin Canggih. sekarang sudah 4G, nanti ada 5G dan seterusnya gitu. Menurut jenengan pandangan itu apa sih yang harus kita persiapkan ketika nanti kita sudah sampai di masa-masa tersebut? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kita bicara mengenai perkembangan teknologi khususnya ya, baik itu di jaringan, ini sebenarnya kalau dari sudut pandang saya justru menjadi salah satu kelebihan jurusan TKJ yang secara definisi tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa pembelajarannya itu berkaitan dengan teknologi komputer dan jaringan. Nah, dengan kita punya basic di jurusan TKJ, kemudian mempunyai pemahaman-pemahaman dengan teknologi yang ada, maka tidak terlalu sulit untuk kita ketika berusaha mengikuti perkembangan teknologi. Khususnya sekarang perkembangan teknologi itu kan banyak yang di bidang komputer kan. Ya. Bahkan untuk beberapa jurusan lain, misalnya otomotif sekarang sepeda motor atau mobil itu sudah banyak yang secara pengaturan dan lain-lain itu banyak menggunakan komputer juga. Jaringan. Dan juga banyak bidang-bidang yang lain yang pada dasarnya semuanya membutuhkan komputer. Nah, makanya itu salah satu kelebihan ketika kita berada di bidang teknologi, khususnya di TKJ ya. Karena perkembangan teknologi jaringan itu nanti pada akhirnya muaranya akan berkaitan dengan Semua. komputer maupun jaringan. Betul. Jadi semua bidang baik itu otomotif, TKJ sendiri itu tidak luput dari settingan-settingan yang sifatnya komputer itu tadi ya Pak. Iya, ya? iya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti segala sesuatunya kan dikerjakan dengan robot. Nah itu Ya, salah satunya. itu ya. Ya. Di sana kan sudah Iya. Di sana. dan sudah dikerjakan pakai komputer kan. Iya betul. Iya, Kita kalau tinggal duduk saja wes. Otomatis sudah otomatis ya. Jadi semuanya itu kan yuk masuk dalam cakupannya TI itu Pak, teknologi Iya, informasi. secara khusus TI. Memang kalau kita bicara tentang TI atau IT gitu, wah udah menjalar gitu. Lingkupnya besar sekali. Besar sekali. Iya. Oh, banyak yang perlu kita diskusikan itu Pak ya. Nah, iya betul sekali Pak David. Saya setuju dengan Pak David ya. Kita lanjut Pak David ya. Oke, Kita ini nama selanjutnya saya. ya saya. Oh, ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar kaitannya tentang objek penelitian atau apa media pembelajaran ataupun hal yang dipelajari di jurusan TKJ. Lah sekarang saya ingin bertanya, peluang apa yang bisa didapatkan ketika siswa-siswi telah menyelesaikan pendidikan di jurusan TKJ, Pak? Mungkin bisa dijelaskan peluang kerja di luar. Pak Gofar dulu mungkin. Iya. Monggo. Saya memberi contoh yang simple atau yang setiap hari kita temui. Kalau dulu kita connect internet atau ingin berurusan dengan internet harus ke warnet. Ya. Sedangkan saat ini hampir setiap rumah sudah berlangganan wifi atau internet. jaringan. Nah, di situ sudah pasti ada peluang di mana jurusan TKJ diperlukan. Jadi Berarti bisa- nanti anak-anak itu atau siswa-siswi dari TKJ itu bisa membuat sebuah komponen untuk jasa pemasangan wifi ya. Iya, Salah iya. satunya ya. Itu jasa Kalau pemasangan. kita bilang lebih tepatnya ISP sih, Internet Service Provider, artinya mengelola jaringan untuk ke banyak perangkat. Perangkat, Ya. ya. dan mungkin dari siswa dengan TKJ yang sudah alumni Pak atau yang lulus, apakah sudah ada siswa yang bekerja atau mungkin dia membuat sendiri terus menjasakan di setiap rumah-rumah? Beberapa ada dan sebenarnya cukup banyak dan cukup potensial juga. Tapi sebenarnya lingkupnya luas kalau terkait peluang kerja di jurusan TKJ itu. Iya. Satu,
banyak perusahaan-perusahaan baik kecil maupun besar yang membutuhkan jasa teknisi jaringan. Nah, ini. Contoh kalau kita bicara mengenai jaringan kan sekarang banyak ISP. Kalau contoh kecil lain, satu memang konsepnya siswa SMK itu kan dibekali ilmu skill, hard skill itu untuk siap kerja. Nah, siap kerja ini pada akhirnya bukan hanya saja bekerja di sebuah perusahaan ataupun semacamnya, tapi bisa juga membuka usaha sendiri. Mandiri. Contohnya kita tadi bicara mengenai hardware, software, perbaikan komputer dan sebagainya. Nah, itu saat ini kan masih banyak dibutuhkan. Jadi membuka usaha sendiri, misalkan jasa perbaikan komputer, itu sangat mungkin. Dan ketika sudah bicara mengenai komputer, pada akhirnya bukan lagi PC ataupun laptop, termasuk HP juga. Walaupun mungkin untuk mengarah ke sana butuh tambahan belajar ya, kalau ke HP, karena di sekolah mungkin tidak secara spesifik mempelajari itu. Tapi mengenai peluang kerja itu sangat mungkin. Terus kedua, kalau di perusahaan, banyak sekarang perusahaan yang bergerak di bidang jaringan, internet service provider namanya istilahnya. Seperti IndiHome atau Ya, gitu itu ya? untuk perusahaan besar besarnya, ya. Sekarang yang istilahnya istilah ngetrennya sekarang kan RT/RW-net. RT/RW-net itu ISP yang lingkupnya kecil, biasanya di lingkungan desa itu atau RT. seperti yang gitu. di rumah-rumah itu ya, maksudnya yang di masyarakat sekarang ini ya. betul. Oh, itu namanya RT/RW-net istilah umumnya, iya. Tapi secara sederhana kita pahami, intinya mempunyai sebuah sumber koneksi internet, kemudian dijual ke beberapa pelanggan lain. Kecil yang tarafnya lebih kecil lagi ya. Berarti Iya. Diecer lah bahasa. Diecer, iya. Ya, jenengan juga pakai itu. Jenengan RW ya? Iya, RT/RW-net. RT/RW-net. Per bulannya berapa? Kalau di saya tergantung dari jarak jauhnya. Kalau misalkan dia dekat dengan pusat internetnya, dia agak lebih Murah. Itu untuk pemasangan awal biasanya. Ya, Tapi untuk per bulannya itu biasanya sama. Ya. Sesuai kuotanya ya Pak ya. Iya. Karena jaraknya dekat, dia untuk instalasi butuh kabel yang lebih sedikit Pendek, daripada ya, lebih murah. Kalau kabelnya panjang kira-kira 1 kilo misalnya ya lebih mahal mestinya kan. Sejauh ini banyak kok siswa kita yang sudah Yang lulus seperti itu yang ya, membuat usaha seperti itu ya. iya, membuat ataupun mungkin bekerja di perusahaan di bidang atau bekerja di situ. ISP itu banyak, iya. Berarti untuk peluang Kerjanya di jurusan TKJ itu sangat luas besar sekali sekali. ya, sangat besar sekali dan banyak dimungkinkan. Iya. Ya. Mungkin ada dan tambahan dibutuhkan sedikit orang ya. banyak. Nggih. Kan untuk jurusan TKJ itu siswa bukan hanya cowok saja, ada cewek saja. Nah, sempat ada pertanyaan dari masyarakat, nah terus cewek di TKJ nanti mau ngapain? Apa Nah, harap itu. jadi teknisi? Nah, semacam ini yang itu. menarik. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Kobar. Karena di TKJ itu memang sudah ada dasar-dasar ilmu komputer ya, baik hardware maupun software, seperti penggunaan aplikasi perkantoran semacam itu sudah hal yang biasa di TKJ. Jadi misalkan nanti ada siswa cewek lulus misalkan Bekerja sebagai di- admin atau apa semacam itu ya bukan hal yang sulit gitu. Bukan hal yang sulit ya, karena sudah menguasai Menguasai. dasarnya ya. Iya. Dan sekarang pun untuk misalkan kita bicara yang lain gitu tentang ada cewek yang bekerja sebagai teknik misalnya. Teknisi. Teknisi. Ada juga Ada, di bengkel otomotif atau di mesin Iya. kan juga ada juga. Iya. Enggak seharusnya cewek itu iya sih misalkan nyambut gawe di sini enggak seperti itu. Sekarang semua bebas mau Ya, kerja apa bukan pun. halangan ya. Bukan halangan. Siapa saja yang mau ya silahkan. Iya. Nggak memandang Selama itu dia punya cewek atau keterampilan mumpuni menyangkut di situ. iya, monggo Wow, silakan. bisa. Nggih. Nggih Pak Ari, Pak Ari atau Pak Gofar nanti yang menjawab. Monggo. Selain kita mempelajari software dan hardware, apakah ada mata pelajaran lain di TKJ untuk tambahan? Iya. Monggo. Kalau Pak Gofar dulu nopo? Monggo. Iya, boleh Mungkin sih, ada ya. tambahan selain ceritakan tentang software Jadi dan hardware. kalau selain kita belajar masalah teknis atau materi pelajaran, kita di SMK Hasanuddin juga menekankan pada kemampuan soft skill juga. Tadi Pak Ari juga sudah bilang tentang hard skill, itu juga harus seimbang dengan soft skill. Apa itu soft skill? Ya contohnya karakter siswa itu seperti apa, kejujuran, kedisiplinan, atau mental dalam menghadapi dunia usaha semacam itu.
Mungkin Pak Ari bisa Soalnya- menambahkan. Iya. Soalnya pas siswa yang berada di SMK itu harus punya jiwa keterampilan. Mentalnya harus kuat, disiplinnya harus Iya. kuat juga, bertanggung jawab, kan seperti itu. Betul. Ya, makanya di kurikulum yang baru sekarang kan banyak menuntut siswa itu untuk lebih punya karakter atau lebih punya kemampuan di soft skill-nya. skill-nya. Kenapa? Karena untuk perkembangan saat ini kemampuan hard skill itu saya yakin banyak yang menguasai. Cuma soft skill-nya ini yang kadang masih kurang, dan itu kasus umum yang banyak terjadi di sekitar kita, khususnya di dunia pendidikan. Iya. Contohnya problem solving Ya. dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi mungkin banyak dari siswa kita yang secara skill itu mampu untuk, contoh di TKJ ya, mampu untuk memperbaiki komputer, memasang jaringan. Tapi kadang problem solvingnya itu masih kurang. Misalnya ketika ada permasalahan seperti ini, dari beberapa kemungkinan solusi itu harus bisa menyimpulkan mana solusi terbaik. Nah, itu yang kita butuhkan di kemampuan soft skill salah satunya. Dan banyak contoh yang lain juga kayak cara berkomunikasi, kemudian cara menghadapi orang lain. Karena kita punya skill tapi nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain kan juga sulit. Betul. Jadi gitu. Iya. Literasi. Apa itu? Komunikasi apa? Iya, jadi sangat benar sekali Pak Sinten, Pak Ari dan Pak Gobar ya. Soft skill itu sangat dibutuhkan sekali. Iya. Semisal saya punya pengalaman tentang ini Pak David. Saya pernah makan di suatu tempat. Iya. Makanan penjual makanan lah. Iya. Makanannya Makanan yang jual makanan. iya, saya makan di situ. Oh. Lah, makanannya sebenarnya enak. Heeh. Nah, yang kurang mengenakan adalah Pelayanan. si penjual itu dari sisi pelayanannya Iya. itu kurang sopan, kurang ramah, cara menyambut pelanggan itu seperti apa kurang ramah. Akhirnya apa? Berdampak kemana? Ke Konsumen. omset penjualannya. Harusnya dia bisa laku karena makanannya itu sangat enak, ya kan? Tapi karena dia tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada si pelanggan itu tadi, akhirnya iya toh? Iya, salah satunya Berdampak itu. ke situ. Itu juga. contohnya. Nah, itu contohnya. Termasuk kalau sekarang kan banyak orang, ya ini mungkin contoh tidak terlalu tidak terlalu replikatif ya. Beberapa orang memilih belanja di minimarket contohnya Ya. dibandingkan di pasar. Betul. Salah satunya ya mungkin Nah, alasan semacam itu. Alasan itu karena pelayanan proses komunikasi Iya. orang kan butuhnya nyaman. Nah itu loh. Bukan nyaman soal itu- lagi harga. Betul. Iya. Kalau di minimarket kan harga sudah Pas. Nah, Iya. tapi kalau di pasar kan masih nego. Nah, itu. Tadi ada saling komunikasi kemampuan kan enak. salah satu kemampuan untuk nego itu yang Nah. dibutuhkan. Nah, itu Iya. contoh dari soft skill tadi. Soft skill. Nah, contoh kalau di jaringan, kalau di jurusan TKJ misalkan, ketika kita bekerja di bidang jaringan misalnya atau jasa perbaikan komputer, mungkin banyak orang yang punya kemampuan dalam perbaikan komputer itu juga cukup ahli misalnya. Ya. Tapi kemampuan soft skill dalam menghadapi konsumen, ketika ada komunikasi dari konsumen yang karakternya bermacam-macam, Nah, itu. ada yang mungkin komunikasinya enak, ada yang mungkin nggak terlalu enak. Itu bagaimana kita menghadapi situasi yang berbeda-beda itu masuk di kemampuan soft skill kita. Dituntut untuk bisa mampu berkomunikasi Iya. dengan berbagai macam Iya. Situasi. orang. Makanya kalau kita lihat di beberapa perusahaan besar, kalau ada komplain dari pelanggan misalnya, mereka akan selalu menjawab dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Beda dengan beberapa yang mungkin di ranah yang kurang terlalu profesional. Kalau ada pelanggan yang marah karena layanannya kurang, dibalas dengan lebih marah lagi. Iya. Dan saya juga pernah Pak. Pernah dengan tadi cuman saya waktu itu di semacam minimarket. Iya. Tapi untuk kasirnya. Nah, Karena waktu itu kan banyak ngantri. Betul. Mungkin kasirnya sudah pegel mungkin. iya. Dia nggak ada kayak apa namanya? Senyum kayak opo kan enggak ada. Jadi kan Nyapro, ngapro cemberut. gini. Tak sak mene wis langsung disampaikan selesai. Tapi bagi konsumen kan kok gak nyaman. Betul. Gitu. Iya. Ya itu sisi manusiawinya yang mungkin kalau di ranah profesional memang kita tidak boleh seperti itu. Iya, harusnya kan kalau misalkan sudah wis anjen tokonya rame tapi piye maneh, itu kan resikonya. Iya. Dia tetap Iya. harus 5S.
Betul. Apa? Senyum, sapa. Terus Sehat selalu. metu nih. Terus metu peng pira iki. 2 kali ini ya. Aku metu ketiga kali dapat piring cantik. Dan masih banyak lagi, Pak. Pak David contoh dari soft skill yang harus dimiliki oleh siswa ataupun lulusan ataupun orang yang bekerja di bidang pekerjaan apapun itu ya. Ya, itu wajib kita miliki, Pak. Dan bisa dipelajari itu, Pak. Dan itu kan sama dengan menyangkut karakter kita gitu. Betul. Soft skill-nya. Soft itu adalah Lunak, skill, skill apa? Ini kaki yang lunak, berarti melihat itu kalau jalan malah menggok jalan nih. Oke, Pak David, tadi sudah soft skill. Sekarang apa? Pak, apakah? Oh ya. Apakah ada siswa nanti diikut dimagangkan dari sekolah atau mungkin? Nah itu. Ada prosedur lah mungkin dari TKJ. Betul sekali. Siswa yang mungkin punya prestasi lah di TKJ. Oke. Kalau di TKJ dan secara umum di SMK itu kan memang ada program namanya Prakrin, praktek kerja industri. Nah, khususnya di kita memang sebelumnya ketika masih menggunakan kurikulum 2013, kita program Prakrin ini dilaksanakan di kelas 11 ya. Nah, untuk tahun ini karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, maka program Prakrin ini kita laksanakan di kelas 12. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan yang jenengan ada. Jadi memang secara umum siswa SMK wajib salah satu komponen wajibnya dalam pembelajaran adalah pelaksanaan Prakrin. Tahapan dari proses pembelajaran itu harus ada itu ya. Iya, itu adalah program untuk memberikan kesempatan siswa untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari di sekolah ke dunia kerja. Jadi mereka mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di sekolah di dunia kerja atau dunia industri itu tadi. Nah, secara khusus ya itu tadi kita melaksanakan untuk kurikulum Merdeka ini di kelas 12. Insya Allah untuk tahun ini kita mulai melaksanakan yang kelas 12. Ya. Terus lagi Pak. Takon PKLRR yang di kurikulum Merdeka. Iya. Tahun depan. Tahun ini tetapi semester baru. Ya. Berkaitan dengan PKL atau Prakrin Pak Ari. Beberapa kali saya ditanya oleh beberapa siswa ataupun calon siswa ketika saya melaksanakan kegiatan sosialisasi, Pak, apakah di jurusan TKJ ataupun semua jurusan itu nanti prakrinnya kita cari sendiri ataupun dicarikan? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul Pak ketika saya sosialisasi di sekolah-sekolah SMP, MTS ataupun yang lainnya. Mungkin bisa dijawab. Saya bantu jawab dulu, mungkin nanti Pak Gofar juga menambahkan. Jadi di kita biasanya secara teknis kita sudah mempunyai beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita, dengan sekolah untuk menerima siswa kita dalam program Prakrin. Nah, tetapi dalam beberapa kondisi biasanya siswa kita berikan kesempatan kalau misalnya ingin memilih sendiri atau mencari sendiri tempat yang diinginkan. Jadi prosesnya adalah mereka mencari rekomendasi tempat atau mencari sendiri tempat yang secara bidang sesuai dengan jurusan TKJ, kemudian mengajukan, nanti kita fasilitasi dengan surat pengajuan. Kemudian ketika mereka sudah diterima di situ dan mereka memang merasa pengen di situ, maka kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka Prakrin di situ. Ya. Tapi untuk beberapa yang mungkin belum mendapatkan atau mungkin memang sedang tidak ingin mencari, pengen memasrahkan ke sekolah, kita berikan beberapa opsi, salah satunya di beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama itu tadi. Jadi banyak sih, ada jasa perbaikan komputer, kemudian jasa ISP atau jaringan, itu ada. Cuma syaratnya kalau misalkan yang menempatkan sekolah, ya mereka harus siap ditempatkan dimanapun ya. Dimanapun di sini ya tetap kita usahakan sebenarnya nggak terlalu jauh. Cuma kadang kan anak-anak milih yang sesuai dengan pilihan yang diinginkan, walaupun tempatnya agak jauh. Soalnya gini, kadang-kadang anak-anak itu mencari tempat yang sekiranya nyaman untuk mereka. Walaupun jauh. Nah, itu salah satu sebenarnya alasan kenapa kita memberikan dulu kesempatan mereka untuk mencari tempat dulu.
baru nanti yang mungkin kesulitan atau belum dapat kita bantu untuk menempatkan. Tapi kan nggak bisa milih kalau kita tempatkan. Iya. Dan banyak anak-anak mending golek dhewe. Jadi sudah terjawab ya. Jadi untuk prakerin bisa cari sendiri ataupun dicarikan atau pasrah ke kita, nanti kita yang akan membantu untuk mencarikan ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk masuk di jurusan TKJ. Tepuk tangan, kok sepi ya? Ditepuk tangani sendiri. Tambahan lagi Pak Ari, kaitannya dengan dunia perindustrian atau prakerin tadi ya, mungkin mereka akan juga mendapatkan pengalaman yang mungkin pengalaman itu tidak didapatkan ketika di sekolah, ketika belajar di kelas ya, mungkin seperti itu. Mungkin enggak Pak Ari, atau ada rekomendasi ketika siswa setelah lulus nanti, mungkin ada beberapa tapi nggak banyak ya, mungkin mereka ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mungkin ada rekomendasi Pak Ari ketika mereka sudah lulus, setelah lulus TKJ itu rekomendasi yang jalur ataupun yang sesuai ingin kuliah sesuai dengan jurusan apa yang TKJ. Maksudnya yang masih satu cabang dengan jurusan TKJ ini, mungkin ada rekomendasi. Pengalaman saya pribadi, kebetulan saya dulu SMK juga jurusan TKJ, cuma dulu namanya masih Teknik Informatika, belum TKJ. Kalau rekomendasi jurusan ketika ingin melanjutkan kuliah, ya pasti Teknik Informatika juga, karena di universitas juga salah satu jurusan yang populer adalah Teknik Informatika. Di beberapa kampus besar juga itu jadi semacam unggulan juga. Terus kemudian di apa namanya, jurusan-jurusan yang lain beberapa itu juga sebenarnya ada, kayak misalkan sekarang ada di kafe. Masih match ya? Iya, masih berhubungan karena berkaitan juga dengan teknologi komputer. Di kafe kemudian ada lagi sistem komputer, sistem informasi, itu juga masih berkaitan. Ya, iya. Satu jalur juga ya. Iya, cuma pada akhirnya tidak selalu harus sesuai dengan apa ya istilahnya rumpun jurusan teknologi, artinya TKJ. Karena lulusan jurusan TKJ pun juga sangat mungkin untuk melanjutkan kuliah di banyak jurusan yang lain. Misalnya elektro misalkan itu juga bisa. Match juga ya. Berarti kalau misalkan menurut jenengan jenengan yang memahami tentang komputer atau jangan yang lain, nanti anak-anak yang sekiranya sudah lulus itu apakah mereka bisa melanjutkan ke keguruan tinggi sesuai dengan jurusan yang ada di TKJ tadi? Iya, seperti atau yang sudah mereka bisa mengambil di jurusan yang lain. Seperti yang sudah saya jawab tadi, sangat mungkin dan sebenarnya sangat bisa. Jadi malah memang idealnya memang yang satu bidang, satu jalur. Termasuk saya SMK TKJ, kuliah Teknik Informatika. Masih nyambung. Di kuliah pun yang saya pelajari juga berkaitan dengan hardware juga, dengan jaringan juga, dengan pemrograman tambahan. Terus kemudian kalaupun pengen di jurusan lain sangat mungkin juga. Jadi tidak harus selalu yang jurusan-jurusan teknik informatika misalkan, tidak harus. Berarti ada teman saya Pak, dia itu sarjana ekonomi. Dia dulu sekolah di SMA terus ekonomi. Yo nggak jalur. Tapi bisa. Iya bisa masuk di surga, dapat dia udah pangkat sarjana itu ekonomi kan, tapi ya kerjanya nggak di ekonomi. Ya bener saya ekonomi, dia berjualan, tapi masuk di ekonomi juga. Pak Gofar mungkin juga bisa sharing soal pengalamannya terkait kuliahnya. Teman saya itu juga seperti itu Pak. Loh, sama ini jurusan ekonomi tapi kok nggak kepingin nopo ngono. Terus aku tak dikene di pasar iki ekonomi yo. Tapi saya rasa semuanya itu pasti mengandung teknologi kok Pak. Mas Yon jenengan di KWU pun juga pakai teknologi kan? Nah, apa? Yo banyak toh. PKK sekarang. Nah, ya. PKK itu teknologi semuanya. Semuanya tidak terlepas dari kreativitas itu tidak tergantung dari masanya, tapi tergantung dari duitnya. Oh nah. Awak dhewe kepingin opo? Oh ya, wes manut kali jenengan wis pokoke. Tadi sudah dijelaskan Pak Ari juga. Jadi untuk tingkat lanjutan atau pendidikan lebih tinggi lagi itu sangat
bisa, tapi Bisa, kalau iya. yang sejalur itu Yang tadi penting bisa jalur di, nih, yang satu yo nggak jalur. harus Oh, sejalur, tapi yang sejalur tadi sudah disampaikan Pak Hari, jurusan DKV ataupun TI itu yang masih satu jalur itu, tapi walaupun pengen jurusan lain ya tetap bisa saja sih Pak. Sangat- Namanya sangat bisa, kuliah itu tidak sangat masalah. bisa. Jadi banyak ilmu makin banyak rezeki ya toh. Oke, sedikit menambahi, mungkin sedikit satu kali pertanyaan. Banyak enggak apa-apa, Pak. Waktunya, Pak. Satu lagi. Tadi jenengan sudah berbicara tentang fasilitas, nggih. Iya. Fasilitas di TKJ itu ada 3 lab komputer dan 1 Bengkel. bengkel. Nggih. Iya. Apakah ada apa nggih? Semacam rencana atau planning untuk membuat sebuah program, misal kayak business center atau mungkin unit produksi dari TKJ ngoten? Ada beberapa. Satu, kita punya rencana pengennya membuat lab fiber optik. Cuma memang di kita masih terkendala dengan beberapa fasilitas, salah satunya ruangan. Ya, memang harapannya nanti ke depan itu bisa kita penuhi. Kedua, untuk kebetulan tahun ini kita punya program business center. Wah, Business center ini adalah unit usaha, unit produksi yang kita jalankan di luar sekolah, tapi masih secara pengelolaan di jurusan TKJ itu kita membuka jasa atau toko komputer, khususnya untuk khususnya di bidang jasa perbaikan, kemudian jaringan itu. Berarti termasuk laptop juga nih, misalkan. Termasuk laptop maupun HP juga. Tapi intinya HP juga nggih. iya. Oh. Intinya bisnis centernya TKJ ini membuka jasa di bidang perbaikan komputer, kemudian hardware, software, kemudian juga pemasangan jaringan. Berarti itu itu ada. nanti bukan untuk kalangan kita nggih, umum. Secara teknis untuk umum, cuma yang menjalankan itu dari internal sekolah kita, dan yang bertugas di situ adalah siswa-siswa kita. Oh, Jadi itu bentuk wadah untuk siswa kita yang kurang lebih seperti prakerin, tapi kita tempatkan di kita wujudkan dalam bentuk business center tempatnya. Jadi sama dengan program prakerin, hanya saja kalau prakerin kan kita program wajib ya. Iya. Setiap angkatan itu pasti setidaknya harus melaksanakan. Tapi kalau business center ini kita jalankan sebagai unit usaha, cuma salah satu yang menjalankannya itu siswa-siswa kita. Jadi berarti itu nanti tempatnya tidak di luar sekolah gitu? tidak di luar sekolah, cuma masih berdekatan dengan sekolah. Kalau kebetulan di kita tidak jauh sih, hanya 1 menit jalan dari sekolah. Sekitar 50 meter dari sekolah. Kayaknya 30 detik. 30 detik. Jadi mungkin nanti diharapkan bisa membantu khususnya di lingkungan Sekolah terutama, juga. syukur nanti bisa Iya. keluar atau Karena sering sekali terjadi Pak Ari ya, misalkan ada siswa HP-nya rusak itu langsung dibawa ke server TKJ. Nah, nanti kalau sudah ada business center itu Langsung dibawa ke bisa tempatnya sama, gitu. ya. Iya. Atau Dibawa. mungkin laptopnya Bapak Ibu guru rusak bisa dibawa ke sana. langsung dibawa. Berarti rumah sakit TKJ ini sih proses, Pak. Ya. Gitu. Ya, insya Allah kita beberapa bulan ke depan sudah mulai jalan. Beroperasi. Kemarin Nanti sudah setelah hari peresmian, raya, ya? kurang lebih setelah hari raya. Promo, Pak, promo. Ya, nanti sebenarnya Iya, target pasti. konsumen kita umum. Oke. Cuma secara khusus warga sekolah kita nanti kita prioritaskan untuk beberapa hal. Ya. Iya. Wong belum buka kok dipromokan nanti kalau Nggak sudah. apa-apa, kan ancang-ancang planning kan boleh. Atau ngelis dulu. Atau Ateli kalau dulu ya. belum rusak dirusak dulu nggak apa-apa. Ayo kok habis itu saja. ganti ini apa jenenge anti gores. Iku gak usah di TKJ. Lah di mana? Ning las. Diganti sendiri. Sudah dijelaskan. Sudah. Ya, Sudah tetap. panjang lebar, ya panjang lebar kali kali tinggi tinggi. ya volume. Kan menyakup semua, jadi kan volume. Sudah mencakup semuanya. Mungkin nanti sekiranya kalau misalkan kita masih kepingin lagi mengorek tentang jaringan dan lain sebagainya, nanti bisa di pertemuan selanjutnya Oke, nggih. siap. Siap nggih. Ya, Nanti kita panggil lagi untuk lebih dekat atau mungkin lebih detail menceritakan jaringan itu koyo opo, mungkin komputer itu koyo opo, Iya. Eko koyo opo. Khususnya tentang TI ya, teknologi Iya. informasi. Iya. Seperti itu. Iya. Nanti ada di part 2.
part 2 ya, Bos? Part 2. Oh, alah. Iya. Gayane Inggris mangane telo. Lu telo-telo kota kan ngono. Iya wes. Oke. Kita sudah di Penghujung. di penghujung ataupun di akhir acara ini atau host Hasanuddin Pot Edu ya. Terus mulai lapar. Masih ada sesi selanjutnya kita ya. Waduh. Iya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gopar dan Pak Aris telah terima kasih berkenan waktunya. untuk kami undang, berkenan untuk datang dan memberikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat khususnya di bidang teknologi informasi. Semoga apa yang di-share kita bincangkan pada hari ini memberi inspirasi dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ngaten nggih Pak David? Nggih. Amin. 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 Pantun. Mboten? Wis. Aku pantun. Oke, monggo. Kepare. Cakep. Lho. Kepare beli sate. Cakep. Jurusan TKJ. Oke. Oke. Aneh? Apa? Apa? Wedang jahe dicampur es tebu. Wah, mantap. Jurusan TKJ semakin maju. Nggih. Terima kasih dari kami host berdua, apabila banyak salah kata kami mohon maaf. Nggih. Saya Mulyono. Saya Mulyadi. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan undangan kami yang selanjutnya. Nggih. Saya doakan bapak-bapak berdua selalu sehat selalu. Amin. Dan tentunya semakin maju di jurusan TKJ. Amin. Dan Semoga semakin mengangkat nama baik SMK Hasanuddin semoga Amin. tetap bisa Jaya jaya selamanya. selamanya. Terima kasih. Sampai Assalamualaikum jumpa kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.